perlindungan dan penghargaan anak itu banyak ya definisinya. Tapi Iya. kalau menurut saya pribadi itu adalah di mana seorang anak mendapat jaminan dan perlindungan dan hak-haknya itu dari mulai hak untuk hidup, berkembang, tumbuh gitu kan, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan dan penghargaan anak itu mengandung makna bahwa setiap anak itu berhak untuk mendapatkan perlindungan dan penghargaan di mata hukum yang sama tanpa terkecuali. Perlindungan dan penghargaan kepada anak adalah perhatian yang diberikan orang tua dan lingkungannya kepada anak. Perhatian itu bisa berupa kasih sayang, sedangkan penghargaan itu bisa berupa reward yang diberikan kepada anak. Oke, menurut saya perlindungan dan penghargaan hak anak di Indonesia saat ini masih belum terpenuhi. Salah satunya di bagian kekerasan seksual terhadap anak. Ya, seperti yang kita ketahui kan, kekerasan seksual terhadap anak itu banyak datang dari kontak fisik langsung antara orang luar dengan anak kecil itu sendiri. Tapi permasalahannya di sini banyak terjadi kontak itu sendiri bahkan datang dari keluarga terdekatnya. Menurut saya, hak perlindungan anak itu yaitu segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Kekerasan yang dimaksud yaitu kekerasan fisik, seksual, penganiayaan dan pengabaian terhadap anak, serta diskriminasi. Mampu memfasilitasi hak-hak anak tanpa ada batasan. Kemudian dari keluarga juga kayak lebih memberi ruang solusinya untuk kebebasan anak untuk memilih apa kehendaknya. Menurut saya seperti itu. Kalau dari segi hukumnya sendiri itu sebenarnya sudah terpenuhi karena sudah tertera dalam undang-undang dan diatur bahwa ada khusus undang-undang perlindungan hak anak, dan juga ada lembaga komisi khusus yaitu KPAI yang menaungi hal tersebut gitu kan. Tapi dari segi pelaksanaannya sendiri kalau menurut saya itu belum sepenuhnya terpenuhi. Kenapa Pak? Kenapanya karena masih ada anak di Indonesia ini yang dia menjadi korban dari kekerasan seksual. Benar sekali. Itu kan berarti dia haknya direbut gitu sebagai seorang anak gitu kan. Terus juga ada dari segi dunia pendidikan, tidak semua anak mendapatkan dana bantuan pendidikan walaupun pemerintah mewajibkan kita gitu kan untuk wajib sekolah selama 12 tahun. Yang sebenarnya dana pendidikan itu sudah ditambah anggarannya oleh pemerintah, tapi tetap saja tidak semuanya mendapatkan dana bantuan pendidikan Belum tersebut. merata berarti ya? Iya, dan juga terkadang tidak tepat sasaran dalam memberikan dana bantuan pendidikan. Masalah-masalah yang masih terjadi di Indonesia seperti anak-anak disuruh untuk mengamen atau mengemis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ada juga orang tua yang menyuruh anak-anak untuk melakukan hal tersebut. Hal itu terjadi karena adanya kesulitan ekonomi ataupun anak tersebut sudah tidak mempunyai orang tua lagi, sehingga anak tersebut mau tidak mau melakukan hal tersebut. Kalau kita perhatikan kondisi saat ini kayaknya belum sampai terpenuhi ya, karena kita lihat ada masih anak-anak yang mengalami kekerasan, itu baik di rumah tangga ataupun di jalanan. Kita lihat masih ada anak-anak yang bekerja, menjadi pengamen, menjadi peminta-minta, padahal mereka masih usia anak. Masalah anak yang terjadi yaitu pengaruh penggunaan gadget. Kenapa saya bilang begitu? Karena pengaruh gadget ini sangat berdampak buruk terhadap anak. Salah satunya itu kehilangan waktu bermain bersama teman-temannya, ya, terus kecanduan terhadap internet. tidak ada. Berbicara tentang perlindungan anak, di dalam negara kita pun sudah menjamin hak perlindungan anak itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Namun undang-undang tersebut diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian kalau kayak kita berbicara tentang penghargaan terhadap anak di Indonesia, kalau kita menyoroti kayak di pendidikannya, kayak sekarang tuh sistem pendidikan Indonesia tuh kayak pemerintah sekarang tuh terlalu mengekang kayak kebebasan anak. Seperti kayak di sekolah tuh anak tuh harus guru-guru di sekolah tuh kayak harus menuntut semua anak tuh harus bisa ke semua mata pelajaran. Kan tidak semua anak tuh ada yang seperti kayak yang kelemahannya, kayak
tidak bisa di salah satu pelajaran, tapi mereka punya kelebihannya di mata pelajaran yang lain. Saya sendiri ya, untuk solusinya itu dimulai dari unit terkecil. Unit terkecilnya adalah keluarga, Ya, benar ayah dan sekali. ibunya, terus juga masyarakat di sekelilingnya dia, dan ditambah lagi dengan pemerintah seperti itu. Jadi kalau dari keluarga sudah memberikan perlindungan dan penghargaan hak anak itu dari sudah dini, dan juga ada dalam keluarganya ditumbuhkan gitu kan, masyarakat juga memberikan penghargaan, pemerintah juga, nanti akan tercipta perlindungan dan penghargaan hak anak itu yang sebagaimana mestinya, yang sudah seharusnya didapatkan oleh seorang anak gitu. Dan sebagai seorang mahasiswa pun di sini kan kita sebagai mahasiswa itu agent of change gitu kan, agen perubahan. Jadi kalau misalnya seandainya ada sesuatu hal yang tidak sesuai gitu kan kita bisa nih sebagai mahasiswa biasanya turun ke jalan gitu kan. Oh iya, benar sekali. Mengontrol pemerintah nih, ada nggak sesuai Ajukan. nih gitu kan, Iya. nggak sesuai, kita ajukan ke pemerintah, kita bicarakan baik-baik. Jadi banyak sekali ya memang permasalahan yang masih terjadi di Iya. dalam perlindungan dan hak anak ini, dari kekerasan seksual tadi, terus dari dunia pendidikan. Itu baru beberapa saja. Baru beberapa saja yang kalian sebutkan tadi. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, pemerintah itu lebih memberikan perhatian kepada anak-anak tersebut, terutama anak-anak yang tidak memiliki orang tua lagi. Kasihan di usia mereka sedang melakukan hal-hal yang belum selayaknya mereka lakukan. Pada usia mereka itu dibutuhkan pendidikan dan penghidupan yang layak. Solusinya saya pikir ini ada kerjasama ya antara orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan sampai pada pengambil kebijakan yaitu pemerintah. Contohnya kalau misalnya di lingkungan rumah tangga, ibu dan ayah berperan besar kepada anak ya. Contohnya mungkin ibu tidak mengambil pekerjaan yang memakan waktu yang banyak di luar rumah sehingga anak-anak kekurangan kasih sayang. Ada baiknya ibu membatasi kerja di luar rumah sehingga bisa memberikan kasih sayang kepada anaknya. Untuk bisa juga pada komunitas-komunitas sosial yang ada di masyarakat, saat ini ada yang sudah berjalan, mereka memperhatikan anak-anak pengamen, anak-anak yang bekerja, mereka memberikan memberikan kegiatan-kegiatan seperti membaca, ada kelompok membaca bagi anak-anak yang terlantar. Sedangkan pada pengambil kebijakan pemerintah diharapkan adanya semacam pelatihan kepada orang tua anak-anak di jalanan ini sehingga orang tua bisa bekerja dan anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi menurut saya salah satu cara yang dapat mengatasi hal tersebut adalah dengan adanya edukasi mengenai seksualitas di sekolah-sekolah dasar. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap anak tersebut karena anak tersebut dapat mengerti ilmu dasar tentang bahaya dari kekerasan seksual. Yaitu orang tua itu cenderung lebih mengawasi anaknya dalam memain gadget, yaitu mengontrol penggunaan gadget oleh anak, membatasi anak dalam bermain gadget, berkomunikasi secara terbuka terhadap anak. Tentang solusi bagaimana pemenuhan penghargaan dan perlindungan hak anak di Indonesia, yang pertama dari keluarga. Menurut saya sih dari solusi apa yang dapat kita berikan dari mengenai menurut saya sih tentang solusi dalam pemenuhan penghargaan dan hak perlindungan anak di Indonesia. Yang terpenting tuh yang pertama dari lingkungan keluarga, seperti kayak peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak sebagaimana mestinya, seperti kayak kebutuhan pendidikannya, menyekolahkan anak dari pendidikan dini sampai perguruan tinggi itu merupakan wajib bagi orang tua dalam memenuhi anak. Yang kedua dari pemerintah sendiri, kayak pemerintah tuh harus lebih menyediakan fasilitas untuk anak seluas-luasnya, karena memang kewajiban negara dalam memenuhi anak tuh memang kewajiban negara. Bahkan dalam undang-undang di negara kita menyebutkan anak itu tanggungan negara.